Kalau dari WHO itu namanya jadinya sekarang adalah SARS-CoV-2 ya. Demam, dikatakan demam itu ya suhunya di atas 38 derajat. Tidak selamanya demam itu COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Dr. Ilham Khaidir MKes, Direktur RSUD Kota Bogor, mempersembahkan YouTube channel RSUD Kota Bogor untuk seluruh masyarakat sebagai media informasi dan edukasi. Ayo kita subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi update mengenai kesehatan. RSUD Kota Bogor aman. Halo sahabat RSUD Kota Bogor, RSUD Kota Bogor aman. Sebagai rumah sakit utama milik pemerintah Kota Bogor, tentunya RSUD Kota Bogor memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Kota Bogor khususnya dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, baik secara fasilitas, informasi maupun pelayanan. Berbicara tentang masalah kesehatan kali ini melalui YouTube channel RSUD Kota Bogor, kita akan bahas tema yang banyak ditanyakan masyarakat saat ini, yaitu mengenai pandemi yang sedang terjadi. Nah, di samping saya sudah hadir narasumber dari RSUD Kota Bogor. Beliau adalah Dr. Bambang Agustian, SPPD Finasim. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Kalau RSUD Bogor jawabnya harus RSUD aman. RSUD Kota Bogor aman ya. Oke dokter, banyak informasi yang beredar di masyarakat sekarang ini berkembang luas tentang demam COVID ya. Lagi merebak di mana-mana, kita bicara pasti COVID. Tapi kan tidak selamanya demam itu pasti hubungannya dengan COVID. Bisa juga DBD atau tipes. Nah, perbedaan demam antara COVID, DBD dan tipes ini apa sih dok? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit berbagi informasi untuk masyarakat. Boleh. Ya, karena banyak sekali informasi-informasi yang simpang siur di masyarakat. Jadi kalau demam itu sebenarnya bukan hanya COVID, memang. Jadi kalau demam itu sangat bermacam-macam bisa menyebabkan demam. Jadi kalau kita berbicara COVID, demam berdarah dan tipes saat ini yang juga lagi merebak, ya perbedaan utamanya sebenarnya kalau demam COVID itu dia demam mendadak ya, demam tinggi dengan keluhan-keluhan penyerta klinis seperti batuk ya, ada sesak, terus ada keluhan-keluhan seperti badan sendi-sendi pegal, terus bisa juga disertai oleh keluhan-keluhan seperti gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, ada diarenya. Nah, sebenarnya itu juga mirip juga dengan penyakit yang lain yang kita bicara tadi seperti demam berdarah dan tifoid atau tipes. Kalau demam berdarah itu demamnya mendadak tiba-tiba tinggi ya. Demam 2 sampai 7 hari. Dia seperti pelana kuda. Pelana kuda tuh ada puncaknya, terus dia ada demamnya menurun, terus dia bisa naik lagi. Tapi jarang disertai dengan keluhan-keluhan saluran pernapasan atau ISPA seperti batuk, pilek. Biasanya demam berdarah ya hanya demam saja, tapi dengan keluhan-keluhan penyerta lainnya seperti sakit kepala, mual-mual, muntah, terus nyeri sendi itu masih bisa ada gitu. Masih. Tapi jarang sekali orang yang demam berdarah itu disertai dengan keluhan-keluhan ISPA. Ya. Oh gitu. Nah, yang berikutnya adalah demam tifoid. Demam tifoid itu demam yang lebih dari 7 hari ya biasanya. Kalau gejala klasik atau gejala klasiknya, ya yang klasik kita tahu dan itu demam lebih dari 7 hari. Biasanya demamnya itu
sore menjelang malam hari gitu. Dan biasanya pasien pagi kok saya merasa enak ya, nggak terlalu demam lagi. Siang tuh mulai keringetan, tapi kok mulai sore malam menjelang maghrib gitu kok sumar, meriang-meriang lagi, malam mulai demam lagi. Nah itu perbedaannya di sana gitu. Suka agak ketipu, Iya. perasaan pagi udah enakan, ternyata malam naik lagi. Jadinya pasien aktivitas biasa, sore demam lagi, dan dia berlangsungnya kurang lebih 7 hari lebih gitu kalau tipes ya atau typhoid. Ya mungkin perbedaannya di situ demamnya. Jadi bisa dibedain ya kalau misalnya COVID itu memang dia ispanya yang lebih menjadi dominan ya. Gitu. Nah, terus itu penyebabnya apa ya dok kira-kira? Ya kalau Dari ketiga jenis demam ini ya. Oke, dari 3 penyebabnya ini memang berbeda-beda ya, karena penyakit juga berbeda. Kalau COVID sendiri penyebabnya adalah virus ya, virus. Kalau dari WHO itu namanya jadinya sekarang adalah SARS-CoV-2 ya. SARS-CoV-2. Kalau dulu kan kita bilangnya Wuhan virus, apa gitu ya, Coronavirus. dari corona Wuhan gitu ya. Tapi dari WHO sudah di nomenklatur atau diberikan nama SARS-CoV-2 ya. SARS-CoV-2 ya. Jadi menyebabkan penyakit namanya COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 2019 penyakitnya. Kalau dari demam berdarah penyebabnya adalah virus dengue ya. Ngomongnya dengue ya, bukan dengue Nyamuk ya. Nyamuknya demam berdarah dengue gitu. Jadi virusnya virus dengue gitu. Virus dengue. Terus kalau typhoid itu penyebabnya adalah bukan virus, bakteri ya, dari Salmonella typhosa namanya. Jadi Salmonella penyebabnya typhosa. ya berbeda-beda ya gitu. Yang COVID dan DBD itu penyebabnya virus, kalau typhoid itu ya bakteri gitu. Oh, jadi virus dan bakteri sebenarnya dia sangat berbeda ya dok ya berbeda. dari penyebabnya ya. Dan penanganan pun sebenarnya beda dan obatnya pun ya berbeda gitu. Gitu. Terus apakah temperatur demam COVID ataupun tipes ataupun DBD ini sama rata dok? Atau memang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih dominan kah? Nah sebenarnya definisi demam sendiri itu berbeda-beda ya. Jadi kalau demam untuk anak, demam untuk dewasa, terus dari definisi perkumpulan anak atau penyakit dalam atau dari berbagai definisi itu berbeda-beda. Tapi pada intinya sebenarnya demam, dikatakan demam itu ya suhunya di atas 38 derajat gitu. Tapi kalau memang 37,5, 37,4 kita bilangnya itu subfebris atau demam menjelang demam gitu ya. Menjelang Iya, sub jadinya belum demam gitu. Belum Tapi demam ya. pasien kadang kan udah merasa badannya nggak enak pada Nggak suhu enak, tersebut nggak enak gitu. ya. Tapi ya subfebris tersebut sudah menandakan suatu adanya infeksi sebenarnya. gitu. Jadinya ya cut off atau titik potong demam sendiri rata-rata memang mengatakan di atas 38 derajat Celcius gitu. Oh gitu. Nah di antara tiga penyakit ini dokter, yang bisa ditanganin secara aman sendiri di rumah itu yang mana ya dok? Sebenarnya setiap penyakit itu kan ada gradasi atau grade-nya gitu ya. Begitupun dengan COVID, demam berdarah dan tifoid ya itu ada yang gejala ringan, sedang dan berat ya. Sebenarnya semua ketiga penyakit ini kalau COVID, kalau yang ringan memang bisa kita tanganin aja di rumah dengan pemerintah sudah menyarankan isolasi mandiri tadi kan. Isolasi mandiri dengan makanan konsumsi makanan yang sehat, vitamin yang baik gitu ya. Semua media sudah menjelaskan sekarang harus vitamin C, berjemur matahari, makan makanan yang baik. Ya makanan yang baik ya kita sudah tahu secara umum gitu ya, makanan yang baik yang bergizi. Begitu juga dengan demam berdarah. Kalau gejala ringan itu cukup istirahat di rumah, minum yang cukup, makan yang baik, istirahat yang cukup. Nah, begitu juga dengan typhoid, kalau yang ringan saja itu memang harus bed rest total kalau typhoid. Kalau typhoid Ya, bed jadi rest harus total. istirahat total, nggak boleh banyak aktivitas, makanan juga harus dijaga, makanan yang sedikit lunak dan seratnya rendah. Jadi harus makan lunak dulu istilahnya, kita hanya bubur, ya bubur kecap lah kalau di rumah sakit istilahnya ya. Tapi kalau di rumah ya kita bisa buat sendiri kan kalau makanan-makanan lunak yang kita inginkan saat itu. Tapi kalau memang gejalanya sudah mulai sedang atau tambah parah lagi beratnya, memang harus ke fasilitas kesehatan yang apalagi COVID ya harus
rumah sakit yang sebagai rujukan gitu. Oh gitu. Iya. Jadi Itu mungkin. ternyata apa namanya ada perbedaannya sendiri ya, Iya. sahabat RSUD Kota Bogor, bahwa tidak selamanya demam itu COVID. Jadi Iya. bisa ditandain COVID itu penyebabnya adalah virus, terus dia dominannya menyerang di bagian ISPA ya. Ada seseknya dan segala macam. Sedangkan kalau dia DBD itu hanya demam aja 2-7 hari, tapi dia tidak ada nyeri. Nyerinya masih ada, tapi tidak ada sesek ya, Dok ya. Ya, biasanya Terus- jarang disertai gejala ISPA. Iya, Iya. tidak disertai gejala ISPA, dan sedangkan agak mirip sebenarnya sama Iya, tifoid ya. Kalau iya. sama tifoid dia agak mirip, cuman bedanya kalau tifoid mungkin seseknya juga nggak terlalu ya kalau tifoid. Jadi teman-teman di rumah yang bisa ditanganin sendiri di rumah kalau selama gejalanya masih ringan. Jadi ditandain aja demamnya kira-kiranya seperti apa yang dari penjelasan kita tadi. Oke, Dokter Bambang, terima kasih waktunya, terima kasih Sama-sama. penjelasannya. Semoga informasi ini bermanfaat buat masyarakat Kota Bogor yang menonton channel Amin. ini. Sampai ketemu, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Bagi sahabat RSUD Kota Bogor yang membutuhkan layanan kesehatan, silahkan daftar via online atau kunjungi kami langsung di Jalan Dr. Sumeru nomor 120. Ikuti terus YouTube channel RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor, aman.